kebetulan untuk pisang salenya ini kita pisangnya khusus ya. Oh, jadi untuk pisang, jadi kita pisangnya pun khusus, iya, tidak seperti kita nggak bisa asal pisang gitu. Jadi kita memang ini pisang ini khusus. Baik, sahabat Pringsewu TV dimanapun Anda berada, kita sapa saja dengan tamu kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh saya tahu atau dipersilahkan mengenalkan diri kepada para pemirsa dan sahabat Pringsewu TV. Silakan. Baik, ya nama saya Ani Puspita, owner dari Saleh Al Zahra, produk andalan kami. Produk andalan kami Saleh Al Zahra. Dan saya dari Desa Srikaton Adiluih, Kecamatan Adiluih. Ya. Jadi di Adiluih ini Bu Ani sementara ini tinggal dan berproduksi. Iya, betul. Di Srikaton ini ya. Iya, betul. Kalau boleh disampaikan kepada pemirsa dan juga sahabat Pringsewu TV, produk Mbak Ani tadi diberi brand Al Zahra. Al Zahra ini berupa produk Saleh pisang. Saleh pisang. Kalau boleh Bunda tahu nih, ini kan berbeda dengan keripik pisang pada umumnya ya, Saleh pisang itu ya. Iya benar. Jadi untuk proses pembuatannya juga apakah berbeda juga ini dengan keripik-keripik pada umumnya nih? Pasti berbeda. Karena keripik Saleh ini kita buat dengan sedemikian rupa dan menghasilkan warna juga kita warna alami. Warna alami. Jadi coklat itu kita coklat bukan coklat buatan. Warna coklat yang dihasilkan juga ya, langsung bener. dari Pisang langsung sendiri. Tidak ya. ada warna tambahan. Nggak ada. Kemudian rasanya bagaimana ini? Yang pasti rasanya manis, manisnya pun alami tanpa bahan tambahan. Manisnya pun dari pisang. Dari pisang asli. Padahal kalau keripik pisang yang kita tahu pasti ditambahi dengan gula, pemanis ya. Betul. Dengan pemanis entah itu juga dengan rasa mungkin yang kemarin ada IKM kita ya. juga yang dimana memproduksi Saleh pisang dengan aneka rasa seperti ya, betul. ini. Dan di sini ini khusus dengan pisang salenya. Ini ya kan? Kebetulan untuk pisang salenya ini kita pisangnya khusus ya. Oh, jadi untuk pisang, jadi kita pisangnya pun khusus, iya, tidak seperti kita nggak bisa asal pisang gitu. Jadi kita memang ini pisang ini khusus untuk Saleh. Iya. Boleh tahu nih jenisnya? Kalau banyak nama sih ya. Kalau ada yang ngomong ini satu ada jenis pisang tapi dengan banyak nama. Iya. Seperti itu. Makin penasaran nih. Iya. Kalau Mbak Ani sendiri ini namanya pisang apa nih? Kalau saya ini pisang Raja Bandung. Ada yang ngomong pisang Raja Bandung. Ada yang ngomong pisang awak. Ada yang ngomong pisang gejlok. Ada lagi pisang siam. Pisang siam. Raja siam. Dari beraneka nama tadi jenisnya satu. Bukan Mbak, kita ada ini Bun, kita ada dua jenis. Ada dua jenis juga yang memang bisa dibuat untuk Saleh ini. Karena dia dari warna. Kalau yang Raja Bandung dia asli warnanya itu hijau. Tekstur dia itu rasa itu kalau bila sudah tua dia teksturnya akan manis sangat. Rasanya manis dengan warna atau teksturnya hijau. Ya. Jadi ketika sudah diolah menjadi makanan yang berupa Saleh ini, dia otomatis berubah hijau, tidak coklat seperti itu ketika dihasilkan. Bukan kayak gini kan. Kalau memang dia masih belum mateng, dia akan warnanya dia itu kalau Raja Bandung ini warnanya dia hijau. Kulitnya hijau halus. Nah kalau dia ada yang siam itu dia agak kayak abu, warnanya keabu-abuan. Jadi berbeda di warna kulit ketika belum menjadi olahan. Memang iya, tapi dia satu jenis. Memang satu jenis pisang ini untuk buat Saleh ini. Satu jenis tapi dengan dua varian gitu ya. Rasa pun agak beda. Kalau yang kulit bulu yang kulit abu-abu dia akan rasanya agak ada masam. Agak ada asam-asamnya. Kalau yang hijau itu dia akan manis. Kalau boleh tahu juga Bu, ini untuk pisang yang digunakan ini pisang mentah atau pisang
yang sudah matang atau seperti apa? Otomatis pisangnya kita akan buat pisang itu akan jadi matang dulu. Matang dulu. Jadi Jadi setelah pisang matang baru kita olah menjadi sale. menjadi keripik sale Iya, ini keripik ya. sale, Kan ini termasuk keripik ya, Bu Iya, ya? benar. Kalau untuk keripik pisang itu kan tidak memakai bahan tambahan nih, seperti entah itu tepung atau apa nih. Apakah untuk menggoreng pisang ini yang tadinya memang sudah matang, biasanya pisang matang itu kan agak sulit ya, digoreng maupun diirisnya, Ya. itu pun agak sulit ini. Kalau untuk pembuatan proses pisang sale ini, kita memang ada sedikit tambahan dari kita itu untuk tepung, karena dia Ada tambahan tepung, tambahan intinya tepung kita lah ya. butuh barang tambahan yang Iya, lain selain karena pisang dia ini. untuk kalau pisang matang, otomatis kalau kita serut dia akan menjadi satu lengket. Kalau kita kita masukin ke harus urai minyak, satu-satu tentunya ya. Ya, jadi ini kalau juga memakan proses Iya. kan ketika pengolahan ya, Iya. agak sedikit. Apakah Akan- dengan agak ini lengketnya tadi ini ada trik atau cara tertentu untuk Bu Ani ini mensiasati supaya nggak lengket? yaitu triknya kita taburin dengan tepung terigu. Oh, jadi setelah diiris ya, Diiris, kita masukin ke minyak yang panas, Minyak yang masukin, panas. baru kita taburin, baru kita aduk. jadi tepung terigu itu tidak diencerkan dulu, Enggak. tidak langsung ditabur Tabur. ke wajan Iya. dengan minyak panas seperti Iya, itu. Oh, betul. jadi cara prosesnya seperti itu cukup Iya. rumit juga ya. Rumit. Berbeda dengan keripik pisang yang memang itu Begitu dikupas, serut langsung ya masuk kan? minyak Dikupas, kan? diserut langsung masuk Masuk dan minyak. matang kan ya. Iya. Kalau ini prosesnya agak sedikit rumit. rumit, tapi rasanya juga rumit tentunya kan ya, karena kita nggak harus pakai gula, sudah manis, Iya, nggak harus betul. pakai pewarna, sudah berwarna Betul. coklat dan Sudah sangat ini, menggiurkan alami ya. kayaknya ya. Ini kalau boleh tahu Bu, pisang sale yang Ibu hasilkan selama ini sudah menembus ke pasar mana saja? Alhamdulillah untuk pasaran kita Indonesia hampir seluruh ya. Indonesia sudah hampir seluruh, ke semua Alhamdulillah. pulau yang ada. Iya, Wih, luar Dari- biasa. Bagaimana sampai menembus pasar keluar pulau ini? kita Ceritanya ada seperti reseller apa nih? sendiri ya. Kita ada reseller sendiri, agen tersendiri. Jadi kalau untuk yang ke Bali kita langsung ke The Keranjang Bali. Langsung jadi Iya, sudah kita langsung memang, ini awal pemasaran sampai awal menembus pemasaran di Bali itu tak sengaja saya lihat Facebook yang kebetulan saya berteman dengan Mbak Im Wong. Kebetulan Mbak Im Wong dia waktu itu live dia mengajak para IKM Indonesia yang mau ikut gabung dan memasukkan produknya ke The Keranjang Bali, dipersilahkan dan untuk menghubungi nomor yang tertera. Itu pun live dia itu pun singkat. Jadi saya manfaatkan momen tersebut, saya simpan, saya punya nomor, terus saya hubungin, alhamdulillah kita tembus. langsung tembus ya, langsung Kita- tembus dan langsung dapat pesanan kok. Iya, setiap bulan PO. Alhamdulillah dari penjualan di Bali kita sudah dapat gaji satu bulan minimal paling kecil 500. Minimal ya, karena ini hanya pemesanan satu Iya, tempat satu saja. tempat Bayangkan saja. kalau satu bulan itu dapat beberapa tempat ya, Iya. selain dari Bali itu sendiri, karena tadi cerita Mbak Ani ini sudah tembus kan ya, Iya. seluruh Indonesia ya, Amin. bisa dibayangkan dengan produk yang mungkin orang bilang sederhana ya. Iya, Sale, kita sudah biasa nih makan sale gitu Iya. ya. Tapi nggak sangka juga ya, sale yang ada di Bali salah satunya produk dari Mbak Ani tentunya Iya, betul. seperti itu. Dan untuk Mbak Ani sendiri nih, ada nggak sih kesulitan untuk mendatangkan bahan baku pisangnya ini di Kabupaten Pringsewu, karena jenisnya ini, maaf ya Bunda Ja, dengernya itu masih asing nama-nama tadi itu, jenis pisang itu. betul Bun, kita sangat ini ya, dulu itu memang pendapat kita untuk mencari bahan baku itu sangat susah. Sulit. Dibilang Sulit karena susah, jenis pisangnya iya. spesial tadi. Iya, dibilang susah, ya susah, dibilang enak, ya, Ya, enak, enak. karena ada gitu ya. Jadi kita sedang lah ya, kita sedang. Nah, proses awal saya buat sale ini tentunya ada ada momen tersendiri. Ada ini tersendiri ya. Waktu itu memang saya TKI dari Malaysia.
pernah menjadi TKI dari Malaysia yang bekerja di Malaysia kurang lebih 10 tahun. Wah, cukup lama ya, pengalaman di Malaysia juga. Ya, 10 tahun di Malaysia. Setelah niat hati itu cuman untuk bercuti. Menengok anak, melihat anak kan. Nggak taunya niatnya balik lagi nih. Iya. Cuma libur sementara nih. Iya, cuman niatnya mau kemas-kemas rumah karena kita baru buat rumah kan. Kita mau kemas-kemas rumah, mau iniin acara untuk kedua orang tua, hakikohan. Nggak taunya kita pun sudah check in itu tiket. Nggak taunya kita nggak bisa balik karena COVID-19. Oh, karena adanya COVID. Iya. Jadi kita nggak bisa balik, ditunda 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun kita nggak bisa pulang. Sampai COVID selesai, Iya. akhirnya permit pun mati. Kita nggak bisa masuk. Nggak bisa lagi. Akhirnya berpikir nih, gimana Mau saya ngapain bisa gitu menghidupin anak lagi sekolah. Waktu itu yang si gadis itu anak saya itu masih SMA, yang si kecil masih TK. Saya bingung nih, mau kerja apa? Sedangkan suami saya dia asli dari Jawa Timur, dari Gresik. Jadi dia belum paham nih daerah Pringsewu. Seperti apa belum jalan mana nggak paham, juga mau usaha apa nggak paham kan? Akhirnya saya mengolah otak saya dan berpikir bagaimana nih. Dan waktu itu kebetulan pisang di belakang rumah emak saya itu kan ada pisang Raja Bandung ini. Matenglah 1 tanda. Saya buat apa? Kalau dimakan pastinya nggak habis. Karena udah bosan juga kalau dimakan Iya, gitu betul. aja. Lalu saya siasat dengan saya potong-potong, saya potong-potong, saya jemur. Waktu itu kita masih siapkan sali yang ini. Oh, sali yang panjang ya. yang panjang, sali yang jemur itu. Nah, setelah itu saya titipkan ke toko-toko. Kok permintaan banyak di toko-toko itu. Mau nggak mau kita harus terjun dong cari sendiri. Kemana sih cari stok pisang kan? Karena nggak mungkin dong ngandelin belakang rumah kan. Iya terus. Nah, produk yang akhirnya saya keluar dengan anak, dengan suami nyari informasi lah pisang kan. Dapat 2 tandan, 3 tandan. Kita proses terus. Nggak kan lah 1 pisang ini menghasilkan 1 produk aja. Saya olah lagi kayak mana. Pernah Bun, kita goreng 50 kilo kita nggak jadi. 50 kilo pisang itu nggak jadi. Bukan pisang, salenya nggak jadi. Udah berapa kintal itu? Pertama goreng, kita belum tahu trik kan. Kita baru pertama goreng yang ini, yang ini sudah oke, yang ini, yang keriting itu, yang madu itu. Kita trik, pertama itu rusak, kita buang. Nggak kering kan, kita belum tahu ternyata triknya pakai tepung. Akhirnya kita siasat akhirnya pakai tepung. Kita pakai tepung. Oke, saya tahu triknya. Saya pernah goreng ikan lele biar nggak meletup-meletup dan kering, kita apain? Taburin itulah tepung. Nah, cobalah sedikit saya tabur tepung. Akhirnya kriuk. Tapi rasa kriuk itu nggak memuaskan. Karena masih juga lempem-lempem dikit gitu. Karena di lidah itu masih terasa ada minyak, Bun. Akhirnya saya bagaimana sih cara membuang minyak biar nggak ada minyak dan teksturnya dia itu keras. Tetap kriuk ya. Akhirnya kita pakai mesin dulu tuh. Waktu itu kita coba rusak kita punya kipas angin. Jadi buat kita punya toples, kita lubangin jadi untuk ngambil itu minyaknya. Minyaknya tiris, akhirnya keras. Nggak kan aku penjualan aku cuman di sekitaran Adlui, Srikaton, nggak mungkin. Saya beranikan. Karena sudah mulai banyak. Iya, saya beranikan dengan anak. Ayo kita keluar, coba kelas kita ke Pringsewu. Akhirnya satu ke Pringsewu, kita ke toko. Waktu itu kita ke toko satu toko itu dia dia siap menampung 100 pieces 100 bungkus sampai itu banyak, sampai dia pesen sekarang kiloan. Untuk dia kemas sendiri. Itu waktu itu berapa gram itu waktu itu? Waktu itu kita cuman 250 di harga cuman 8.000 waktu itu. Sekarang 250 di harga 12.000. 250 gram di harga 12.000 sekarang. Sudah 4.000 ya kenaikannya. Ya itu. Karena kita semakin lama
semakin lama semakin permintaan pasar semakin banyak. Jadi kita gimana sih caranya kita iniin pisang? Akhirnya saya dengan anak saya cari-cari agen-agen pisang. Yang sampai saat ini dia setia menemani saya. Setiap kami buat, Iya. pokoknya harus ada pisang nih, bagaimana caranya buat pisang nih, kami Iya, pokoknya betul. taunya ada pisang. Heeh. Saya terkelitik dan tertarik dengan kata-kata Mbak Ani tadi, memisahkan minyak itu pakai kipas angin. Iya, mesinnya kita pakai mesinnya. Mesinnya diprotol gitu Iya, ya. Beli kipas angin baru, terus Iya. kemudian diprotol mesinnya dipakai. Kenapa nggak terpikir bahwa itu kan ada alat yang bernama spinner waktu itu? Bener Bun, waktu itu kita keterbatasan modal Bun. Jadi memanfaatkan nih. Iya, ceritanya. betul. Ini jadi sejarahnya nih. Iya, Jadi betul. historinya Nah. keripik ajarah ini Iya. jadinya ya. Kita modal kita cuma terbatas Bun waktu itu. Kita pun belum bisa menyetok pisang banyak karena terbatasnya modal. Itu pun modal dari pinjam teman sana, teman sini, pinjam sana, pinjam sini. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai cita-cita walaupun cuman pemasaran kita sekitaran Indonesia. Alhamdulillah. Karena awalnya Mbak Ani ini sebagai pekerja migran ya, Iya, pekerja betul. migran. Jadi dengan durasi waktu yang tadinya cuma mau cuti, Iya. sekian bulan jadi sekian tahun. Iya, betul. Durasi waktu yang panjang, akhirnya mungkin tabungan juga Sudah terkuras, menipis. ya, terkuras, apalagi buat rumah juga nih Iya. ya. Jadi kekurangan modal lah awalnya ya, Iya, kekurangan betul. modal. Jadi dengan modal yang sedikit, bagaimana bisa menghasilkan hasil yang selangit? Tentunya Iya. seperti itu Iya, ya. betul. Kemudian terciptalah pisang ini menjadi satu produk yang sangat digemari, bahkan sekarang sudah pemasarannya keliling seluruh Indonesia. Amin, ya. Otomatis satu hal yang membanggakan Iya. dan itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman kita IKM yang di luar sana yang kepikiran mungkin di daerah teman-teman kita itu bahan bakunya melimpah ya, kalau sekedar Iya. pisang Bandung ataupun apapun tadi itu namanya ya, Iya. dengan sederet nama-nama yang Betul, lain betul, kan. betul. Mereka ini mungkin bahannya selama ini taunya pisang mentah digoreng jadi keripik, kemudian diberi rasa menjadi seperti itu. Iya, Tapi betul. untuk menghasilkan pisang yang dengan rasa pisang itu sendiri, warna itu dari pisang itu sendiri pun tidak mudah tentunya ya. Iya. Produk dari tidak sengaja, pisang di belakang rumah matang mau dibuat apa Iya, ya. betul. Jadi tercetuslah ide untuk membuat usaha atau menciptakan peluang usaha yang justru usaha. saat ini malah menjadi penghasilan utama Iya, mungkin bagi betul. keluarga Mbak Nah, Ani iya, ya. heeh. Dan saya yakin dengan pemesan yang dari semua daerah sudah pesan, bisa sahabat Pringsewu TV ini bayangkan berapa omsetnya Bu Ani ini setiap bulannya, tentu seperti itu. Ya, Kalau betul. bisa diceritakan nih pada teman-teman nih, otomatis Mbak Ani dengan produk yang begitu banyak, pesanan yang sudah begitu melimpah kan, tidak mungkin dikerjakan sendiri nih. Kita pengerjaan saat ini sendiri ya. Masih dengan keluarga, intinya semua keluarga dilibatkan ya, termasuk orang tua, suami, anak-anak. Karena di desa kami itu begini ya, sistem dia itu kerja, dia nggak mau gaji kecil, nggak mau gaji kecil, tapi ada terus. Dia nggak mau, dia mau kerja itu memang dia rasa capek, tapi gaji besar, tapi cuma sebentar. Jadi berbeda ya. Berbeda. Nah, dia nggak mau memilih. Kalau kita pilih kan harusnya kita kayak gini ya, sistem kita bisnis kan harusnya kayak gini. Untung sedikit, tapi keterusan. Terus menerus ada. Terus menerus. Nah, ada kan. Daripada yang sekali banyak tapi setelah itu nggak ada. lagi nih. Nah, kayak gitu sistemnya. Jadi pola pikirnya masih seperti itu. masih seperti itu. Kita apa ya, pola berpikirnya itu masyarakat di desa saya itu mungkin ya dia itu kurang nggak mau maju ya. Mungkin dia mau majunya cuman ke tani, dia nggak mau berusaha.